Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon dan ini adalah Samsung Galaxy A13. Smartphone terbarunya dari Samsung yang keberapa ya? Ya soalnya Samsung tuh ngerilis HP tuh yang baru ya banyak banget. Dari series A-nya dan dari series M-nya juga. Terakhir itu kalau nggak salah ada yang namanya Samsung Galaxy M53 apa A53 ya, yang 5G. Saking banyak ya. Nah, tapi kebetulan nih salah satu HP terbarunya ini, nah Rizwan Zon berkesempatan untuk mencoba HP ini. Nah, biar lebih cepat durasinya, jadi unboxing plus kali ini tuh kita pecah ya, oke? Jadi beberapa part saja. Nah, di video pertama ini, mari kita lihat apa saja yang menarik dari HP ini. Galaxy A13 yang harganya tuh start di 2,499. Oke, jadi ini tuh sebenarnya udah gua sedikit unboxing ya. Jadi, nah langsung ketahuan nih kita langsung dapat banding dari IM3 itu 120 GB teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman beli HP ini. Oke, jadi itu adalah boxnya seperti biasa ya, series A yang apa ya, yang mid range kali ya, entry level ke mid range ini tuh memang ya boxnya tuh sangat sederhana sekali teman-teman tuh ya. Ini benar-benar cuma ada Galaxy A13 polos dan ada di bawahnya ini ya. Nah, di bawahnya itu ada variannya nih. Ini warna yang gue punya ini tuh adalah black atau hitam, RAM-nya 6 GB dan storage-nya tuh 128 GB. Dan yang menarik nanti RAM-nya ini tuh bisa kita tambah ya, atau sebutannya tuh RAM Plus ya. Jadi nanti tuh RAM Plus ini tuh bisa menambahkan 6 GB lagi virtual RAM. Jadi sehingga bisa ada 12 GB RAM di HP ini. Luar biasa sekali ya. Oke. Di box pembeliannya langsung aja kita buka teman-teman ya. Biar teman-teman tahu ada apa aja. Oke, ini kosong, nggak ada apa-apa lagi ya. Ini tuh ada ya ini buku panduan, kartu garansi, dan coba kita lihat ada SIM ejector kah? Di mana SIM ejector? Oke, ternyata tidak ada. Nanti deh. Di sini ada nomor emailnya. Kemudian di sini ada smartphone-nya dengan selling point-nya tuh Infinity V Display, kuat kamera, dan ada fingerprint-nya. Oke. Kemudian sini untuk adapter chargernya tuh 10 watt ya, 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Kemudian di sini ada tentunya kabel USB Type C. Oke. Dan di sini ada SIM ejector. Oke, ini tuh ya beginilah boxnya untuk Galaxy A13 ini. Oke, sekarang mari kita buka dulu ya, nanti kita bakal setting-setting sekalian. Oke, baik. Ini adalah Samsung Galaxy A13. By the way, kalau misalnya agak-agak kucel, sorry banget ya. Soalnya tangan gue tuh sedikit agak basah. Nah, jadi untuk varian warna yang gue punya ini tuh adalah black. Cuman gak tau kenapa kalau gue ngelihat dari mata gue sendiri, ini tuh sebenarnya nggak begitu black ya. Kayak ada abu-abunya gitu. Nggak black kayak gini banget lah. Kalau gue ngelihat dari mata gue ya. Ini tuh ada dua varian ya, ada yang RAM 4 GB dan ada yang RAM 6 GB. Yang ini tuh adalah RAM yang paling tinggi, RAM 6 GB. Dan untuk warnanya tuh selain black ada blue dan ada juga peach. Oke. Nah, pertama kali gue pegang nih teman-teman ya. Ini pertama kali gue pegang, jujur gue tuh ngerasa ini tuh bulky dan cukup berat. Mungkin ini sekitar 194 atau enggak 195 graman ya. Ini menurut gue ini agak cukup bulky ya. Mungkin karena gue udah terbiasa megang smartphone dengan baterai 5000 mAh tapi dengan desain yang cukup tipis, yang ramping. Nah, tapi jujur gue suka nih pinggiran-pinggirannya tuh nih. Ini tuh kayak melengkungnya tuh enak banget. Jadi enak banget dipegangnya tuh gitu. Berasa banget nyaman dipegangnya tuh. Jadi untuk digunakan keseharian ini menurut gue ini udah sangat oke banget sih ya. Nah, jadi bodi belakangnya juga nih nggak ada kopong-kopong gitu ya. Ini tuh penuh banget keisi, jadi nggak kopong gitu, bagus. Dan untuk desain kameranya nih teman-teman, kalau misal lihat, oke, mana fokus? Nah, ini desain kameranya tuh ya jujur sih ya. Buat gue pribadi jujur ya, gue suka-suka aja. Tapi dibilang nggak suka juga nggak juga, dibilang suka banget juga nggak ya, suka-suka aja. Karena menurut gue desain-desain Samsung tuh yang sekarang tuh ya beginilah gitu. Entahlah, tapi yang penting ya nanti kita lihat hasil kameranya aja bagus atau enggak, oke? Oke, kita bahas untuk di bagian sektor-sektor bagian kanan kirinya ya. Nih, kelihatan nggak sih? Nah, di bagian kanannya tuh ini ada sensor fingerprint sekaligus tombol power ya. Ini side fingerprintnya ada, kemudian di sini ada tombol volume yang enak banget nih, cukup clicky nih, oke? Bagian atasnya tuh ada lubang mikrofon, teman-teman. Kalau misalnya kelihatan kah lubang mikrofon? Waduh, nggak kelihatan ya, susah ya. Nih, lubang mikrofon. Kemudian di sininya tuh ada micro SD. Ini coba kita lihat ya.
Tuh, di sini tuh ada micro SD, ini udah dedicated, jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM dan micro SD up to 1 terabyte secara bersamaan. Cakep banget. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kurang 128 GB, kalian bisa tambah lagi menggunakan micro SD di 1 terabyte. Kemudian di bagian bawahnya tuh ada lubang jack audio, kemudian di sini ada, nggak kelihatan ya, jack audio, dan di sini ada lubang mikrofon, ini kabel USB Type C, port Type C maksudnya, dan ini ada speaker yang sudah dituning oleh Dolby Atmos. Nah, untuk speknya ini tuh ya, HP ini tuh menggunakan chipset Exynos 850, RAM-nya ini tuh yang gua punya tuh 8 GB, dan RAM plusnya ini tuh bisa sampai 6 GB, jadi total jadi 12 GB. Storage-nya tuh 128 GB, micro SD-nya tuh bisa sampai 1 TB, dan ini sudah menggunakan One UI Core 4.1 dan sudah berbasiskan Android 12. Kemudian baterainya itu 5000 mAh, dan untuk speakernya tadi udah gue kasih tahu, ini tuh sudah dituning menggunakan Dolby Atmos. Nah, sekarang mari kita lihat untuk memorinya dulu atau RAM-nya dulu nih, sebentar ya. Nah, untuk RAM-nya ini nih ada tulisan namanya tuh RAM Plus, jadi kita bisa menambah RAM sampai 6 GB. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti, ini langsung harus merestart, oke? Misalnya kita pengen tambah 2 GB aja, ini langsung restart. Dan selama gue coba tadi ya, beberapa gue coba, ternyata memang sedikit ada perbedaan, lumayan cukup berasa untuk multitaskingnya ketika kita menambahkan RAM 6 GB. Jadi total di sini tuh HP-nya tuh jadi punya RAM 12 GB. Nah, sekarang ngomongin yang di depan nih, ini layarnya ya teman-teman ya. Nih, layarnya ini tuh berukuran 6,4 inci Full HD+. Panelnya ini tuh PLS TFT ya, dan ini tuh sudah ada, coba gue lihat, ini udah ada anti goresnya belum sih? Oke, ini nggak dilengkapi ada anti goresnya ya, tapi untuk pelindungnya gue nggak ada infonya, tapi overall selama gue coba ini kayaknya solid banget sih, kuat banget, bagus banget. Dan ininya juga gambarnya juga yang dihasilkan ini tuh sudah enak banget, warnanya enak, kerapatannya bagus juga, detail banget. Nah, sekarang kita bahas kameranya nih. Nah, untuk kameranya ini di belakangnya ini ya, kameranya ini tuh kamera utamanya tuh beresolusi 50 megapiksel, kemudian bisa di zoom sampai 10 kali bahkan, kemudian ultra wide angle-nya tuh 5 megapiksel, 2 megapikselnya tuh makro, 2 megapikselnya tuh depth sensor, dan untuk kamera depannya ini nih yang ada di Infinity V display-nya ini tuh beresolusi 8 megapiksel untuk selfie kameranya. Nah, gue kasih lihat sedikit ya untuk menu-menu kameranya nih, nanti karena untuk pembahasan kamera tuh bakal nanti kita bahas di video khusus terpisah yang bakal kita bahas untuk kameranya. Ini cukup sederhana ya teman-teman ya, untuk more-nya juga tuh ada makro, food, panorama, pro, cukup sederhana. Ini potret dan ya cukup sederhana lah. Oke, berikut adalah sedikit hasil kamera dari Galaxy A13. Ini adalah kamera depannya Samsung Galaxy A13 ya teman-teman ya. Jadi ini tuh di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second, 1080 pixel di 30 frame per second. Beginilah kualitasnya teman-teman. Viewing angle-nya enak banget ya. Ini tangan gua nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga, standar, tapi ini udah enak banget ini. Nih, boleh juga HDR-nya juga boleh juga ini ya, tuh teman-teman bisa lihat, cakep. Oke, ternyata kamera belakangnya juga ini tuh di 1080 pixel di 30 frame per second. Aduh, ini kenapa ini nggak bisa di 60 frame per second ya? Ini coba gua zoom, twing, sip, cakep. Ini kita zoom gitu ya. Terus kita zoom out, twing, tuh, cakep. Nih kualitasnya seperti ini ya teman-teman ya. Oh. Oke, baik. Itu saja kali ya untuk video unboxing pertama Galaxy A13. Karena nanti di video berikutnya atau di part 2-nya untuk Galaxy A13 itu seperti biasa kita akan bahas beberapa hal ya. Nanti kita bakalan cek source SIM card-nya, kemudian kita bakal tes fingerprint-nya, tes face unlock-nya juga, tes Antutu-nya juga, skornya, kemudian Geekbench-nya, sensor box-nya, kemudian 3D Mark-nya, PC Mark-nya, kemudian kita juga bakalan cek kualitas nonton
Netflix-nya seperti apa kualitasnya, kemudian kita bakal tes speakernya juga, ini kan sudah ada Dolby Atmos-nya, kemudian kita juga bakal tes kameranya sedikit, kemudian kita bakal tes gamingnya. Oke. Nah, dan nanti di part ketiga kita bakalan tes kameranya full. Oke. Nah, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat ya untuk unboxing simple ini. Yang penting teman-teman tahu di dalamnya ada apa aja dan teman-teman bisa melihat ataupun mendapatkan informasi apa sih yang menarik dari HP ini. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.